Real Madrid kalahkan Sevilla, Arsenal tundukkan Newcastle, Villarreal permalukan Barca, dan Frimpong selangkah lagi ke Liverpool. Semua kabar panas dunia sepak bola kami rangkum khusus untuk kamu, hanya di Run Sport. Arsenal memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan usai menang tipis 1-0 atas Newcastle United di Emirates Stadium, Minggu, 18 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dicetak oleh Declan Rice di babak kedua, cukup untuk membawa meriam London mengamankan 3 poin penting dalam persaingan papan atas Liga Inggris. Dengan kemenangan ini, Arsenal mengoleksi 71 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen. Mereka unggul atas Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa yang sama-sama memiliki 66 poin. Hanya Manchester City yang masih bisa menyamai poin Arsenal, namun The Citizens harus memaksimalkan 2 laga sisa mereka. Real Madrid meraih kemenangan 2-0 atas Sevilla dalam laga pekan ke-37 La Liga di Ramon Sánchez Pizjuan, Senin, 19 Mei 2025. Kemenangan ini diraih di tengah laga yang diwarnai 2 kartu merah untuk tuan rumah. Sevilla bermain dengan 9 pemain setelah Loic Bade dan Isaac Romero di kartu merah. Madrid memanfaatkan situasi ini dan mencetak 2 gol di babak kedua. Kylian Mbappe membuka keunggulan Madrid di menit ke-75 lewat tembakan mendatar dari tepi kotak penalti. Kemenangan dipastikan di menit ke-87 setelah Jude Bellingham menyontek bola hasil sundulan Gonzalo Garcia menjadi gol kedua. Meski sudah dipastikan gagal meraih gelar La Liga, kemenangan ini memberi Real Madrid tambahan 3 poin jelang akhir musim. Villarreal sukses menumbangkan Barcelona 3-2 dalam laga pekan ke-37 La Liga di Estadio Olympique, Minggu, 18 Mei 2025. Ayoze Perez membuka keunggulan Villarreal di menit keempat, namun Barcelona membalas melalui Lamine Yamal dan Fermin Lopez untuk unggul 2-1 di babak pertama. Di babak kedua, Santi Comesana menyamakan skor, sebelum Villarreal mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-94. Kemenangan penting ini memastikan Villarreal finish di 5 besar klasemen dan meraih tiket Liga Champions musim depan. Sementara, itu kekalahan ini tak berdampak buat Barcelona yang sudah mengunci gelar juara Liga Spanyol pekan lalu. AS Roma meraih kemenangan penting 3-1 atas AC Milan dalam lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadio Olimpico, Senin, 19 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gianluca Mancini membuka keunggulan cepat lewat sundulan di menit ketiga, sebelum Milan kehilangan Santiago Gimenez karena kartu merah pada menit ke-21. Meski bermain dengan 10 orang, Milan sempat menyamakan skor lewat gol Joao Felix di menit ke-39. Namun, Roma kembali unggul berkat tendangan bebas Leandro Paredes pada menit ke-58 dan memastikan kemenangan melalui sepakan jarak jauh Bryan Cristante di menit ke-87. Hasil ini menjaga peluang Roma untuk lolos ke Liga Champions musim depan, sementara Milan harus gigit jari setelah dipastikan finish di luar zona Eropa. Liverpool semakin dekat mengamankan tanda tangan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Bek kanan asal Belanda itu telah menyelesaikan bagian pertama tes medisnya, menurut laporan Fabrizio Romano. Frimpong disebut sebagai calon pengganti Trent Alexander-Arnold, yang akan bergabung dengan Real Madrid secara gratis saat kontraknya habis. Transfer Frimpong diperkirakan bernilai sekitar 30 juta pound sesuai klausul pelepasannya. Kontrak jangka panjang hingga Juni 2030 siap diteken, menjadikan Frimpong sebagai rekrutan baru The Reds untuk musim mendatang. Kesepakatan resmi tinggal menunggu penyelesaian akhir. Angel Di Maria resmi mengumumkan kepergiannya dari Benfica, klub yang kembali ia bela sejak 2023 usai sempat bermain di Juventus. Lewat unggahan emosional di media sosial, pemain asal Argentina itu mengisyaratkan bahwa laga terakhir Liga adalah penampilan terakhirnya di Liga Portugal. Di Maria menyatakan kekecewaannya karena gagal membawa Benfica meraih gelar, yang direbut Sporting Lisbon. Meski demikian, ia mengaku bangga bisa kembali mengenakan seragam Benfica. Di usia 37 tahun, masa depan sang winger belum pasti, namun ia berpeluang tampil terakhir kali bersama Benfica di final Piala Portugal melawan Sporting akhir pekan ini. Conor Bradley resmi memperpanjang kontraknya dengan Liverpool setelah hampir 6 tahun bersama klub. Pemain berusia 21 tahun itu menyatakan kebanggaannya bisa melanjutkan karir di Anfield dan bertekad terus bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak kenangan bersama The Reds. Bradley pertama kali bergabung pada 2019 dan menjalani debut senior pada 2021. Setelah masa pinjaman sukses di Bolton Wanderers,
Ia kembali ke Liverpool dan tampil impresif di musim 2023-24 dengan mencatat 27 penampilan serta mencetak gol perdananya ke gawang Chelsea. Bek kanan asal Irlandia Utara ini menjadi bagian penting dalam skuad Arne Slot musim ini. Ia menargetkan bermain lebih banyak dan membantu Liverpool meraih lebih banyak trofi di masa depan. Ferland Mendy dikabarkan tidak masuk dalam rencana Xabi Alonso untuk musim depan di Real Madrid. Meski baru memperpanjang kontraknya hingga 2027, sang bek kiri disebut tidak sesuai dengan visi permainan Alonso yang lebih modern dan ofensif. Cedera dan performa inkonsisten membuat Mendy mulai kehilangan tempat di skuad utama. Real Madrid kini mencari solusi untuk masa depan Mendy. Namun kontraknya yang panjang dan nilai pasar yang menurun membuat klub kesulitan melepasnya dengan harga yang menguntungkan. Klub juga mempertimbangkan opsi lain, namun pemutusan kontrak secara sepihak bukan pilihan ideal. Sebagai pengganti, nama Miguel Gutierrez dan Alvaro Carreras mencuat. Gutierrez dinilai sebagai opsi menarik karena klausul pembelian kembali yang dimiliki Madrid, sementara negosiasi untuk Carreras diperkirakan akan sulit. Pergantian di posisi bek kiri tinggal menunggu waktu seiring Alonso menyusun skuad baru. Arne Slot menegaskan bahwa Federico Chiesa masih memiliki peluang untuk bertahan di Liverpool, asalkan ia mampu membuktikan kebugaran dan performanya selama pramusim. Chiesa, yang dibeli dari Juventus seharga 12,5 juta pound musim lalu, nyaris tak berkontribusi karena cedera dan hanya bermain 41 menit di Premier League. Meski sempat muncul rumor soal kepindahannya ke Napoli, Slot menyatakan bahwa semua pemain, termasuk Chiesa, punya masa depan di klub jika bisa menunjukkan kualitasnya. Pramusim akan menjadi ajang penting bagi winger Italia itu untuk meyakinkan sang pelatih. Slot juga menyoroti pentingnya manajemen rotasi dan kebugaran pemain, serta menekankan bahwa keputusan bermain akan didasarkan pada performa dan kesiapan fisik. Pramusim disebutnya sebagai momen krusial bagi Chiesa untuk menghidupkan kembali karirnya di Anfield. Inter Milan dilaporkan mencoba membajak rencana Real Madrid untuk memulangkan Nico Paz dari Como. Gelandang muda Spanyol Argentina itu tampil impresif musim ini dan sempat diprediksi kembali ke Madrid, sebelum tertangkap makan malam dengan wakil presiden Inter, Javier Zanetti. Meski Madrid masih memegang 50% hak ekonominya dan bisa memulangkannya dengan 8 juta euro, langkah Inter memberi tekanan baru. Nico diketahui punya kedekatan emosional dengan Madrid dan baru-baru ini menunjukkan dukungan terbuka kepada pemain muda klub tersebut. Real Madrid akan segera bertemu perwakilan Nico untuk menentukan masa depannya. Meski satu musim tambahan di Italia masih mungkin, ketertarikan Inter membuat persaingan resmi dimulai. Raheem Sterling dikabarkan berpeluang hengkang ke Fenerbahce pada musim panas mendatang, dengan Jose Mourinho disebut tertarik memboyong mantan pemain Chelsea itu ke Turki. Sterling, yang tampil mengecewakan selama masa pinjamannya di Arsenal dengan hanya 1 gol dan 5 assist dalam 27 laga, tak masuk dalam rencana jangka panjang The Gunners. Sterling akan kembali ke Chelsea usai kontraknya di Emirates berakhir, namun The Blues diyakini ingin menjualnya untuk merampingkan skuad. Fenerbahce dikabarkan sudah ditawari jasa Sterling melalui perantara, dan Mourinho memberikan respons positif atas potensi transfer ini. Meski nilai pasarnya kini sekitar 12,6 juta pound, Chelsea kemungkinan akan meminta lebih tinggi untuk menutup sebagian dari dana 47,3 juta pound yang mereka keluarkan pada 2022. Setelah gagal bersinar di Arsenal dan kalah bersaing dengan pemain muda, masa depan Sterling di Premier League pun kian meredup. Unai Emery belum memberikan kepastian mengenai masa depan Emiliano Martinez setelah kemenangan 2-0 Aston Villa atas Tottenham Hotspur di laga kandang terakhir musim ini, Minggu, 18 Mei 2025. Martinez yang tampil emosional dan menangis setelah peluit akhir menimbulkan spekulasi bahwa laga ini bisa jadi penampilan terakhirnya di Villa Park. Kiper asal Argentina itu telah mencatat 211 penampilan sejak bergabung dari Arsenal pada 2020 dan 2 kali dinobatkan sebagai kiper terbaik FIFA. Ditanya soal masa depan sang penjaga gawang, Emery hanya menjawab singkat, "Kita lihat saja nanti." Ia menegaskan bahwa timnya tampil positif di lapangan namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Martinez akan bertahan musim depan. Penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, memilih bungkam soal masa depannya di tengah ketertarikan dari Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Meski rumor transfernya ke Premier League semakin kuat, Gyökeres lebih memilih menikmati momen usai mengantar Sporting menjuarai Liga Portugal. Gyökeres tampil gemilang dengan mencetak gol ke-39 musim ini saat Sporting mengalahkan Vitória. Saat ditanya apakah itu laga perpisahannya, pemain asal Swedia itu menjawab, "Saya masih di sini. Tidak ada yang tahu soal masa depan.
Meski kabarnya Arsenal sudah menawarkan kontrak 5 tahun senilai 9 juta pound per musim, Gyökeres enggan membahas transfer dan fokus pada perayaan gelar serta final Taça de Portugal kontra Benfica pekan depan. Saat ini kami ingin merayakan, bukan memikirkan hal lain, ujarnya. Wojciech Szczęsny belum menentukan masa depannya di Barcelona meski klub ingin memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Keputusan akhir dikabarkan sangat dipengaruhi oleh istrinya, Marina Szczęsna. Szczęsny mengaku masih mempertimbangkan banyak hal, termasuk kesiapan mentalnya menjadi pelapis Marc-Andre ter Stegen musim depan. Ia menegaskan tidak ingin bertahan jika tidak merasa bisa memberikan kontribusi meski dari bangku cadangan. Barcelona berharap keputusan segera diambil, karena rencana transfer musim panas bergantung pada kepastian masa depan sang kiper veteran. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.